Pemirsa, dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Prabowo Gibran serta mewujudkan ketahanan pangan, pada Rabu 20 November 2024, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar meluncurkan gugus tugas Polri ketahanan pangan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Berikut kita simak laporan anggota Humas Polres Lebong, Bribtu Harneno Kasturi. Pemirsa, dukung swasembada pangan, Kapolda Bengkulu launching gugus tugas Polri dukung ketahanan pangan. Dalam mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Prabowo Gibran dan untuk mewujudkan ketahanan pangan, Rabu 20 November 2024, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar melaunching gugus tugas Polri ketahanan pangan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Launching gugus tugas ketahanan pangan Polda Bengkulu dibuka langsung oleh Kapolda Bengkulu dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Bengkulu, Wakapolda Bengkulu, Irwasda Polda Bengkulu, pejabat utama, unsur FKPD Kota Bengkulu, serta kelompok tani Kelurahan Tanjung Jaya. Launching gugus tugas ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Polda Bengkulu tersebut dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu. Kapolda Bengkulu menyampaikan khusus untuk Provinsi Bengkulu telah menyiapkan lahan seluas 276 hektar. Dikatakan oleh Kapolda Bengkulu untuk Polres-Polres juga akan melaksanakan penanaman umbi-umbian. Selain itu pihaknya juga lebih dulu melakukan penanaman yakni penanaman padi. Ditambahkan oleh Kapolda Bengkulu untuk pengawasan nantinya pihak akan bekerja sama dengan Forkopimda Provinsi Bengkulu untuk bibit dibantu dari Dinas Pertanian, sedangkan untuk pupuk akan kita lakukan pengawasan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jambi mengikuti secara virtual peluncuran gerakan nasional Pangan Merah Putih menuju swasembada pangan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada Rabu 6 November lalu. Kegiatan dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peningkatan alokasi pupuk bersubsidi yang merata di seluruh desa dengan target kuota 100%, serta ancaman pencabutan izin bagi distributor yang tidak menjalankan perintah tersebut. Ia juga mengungkapkan gagasan Presiden mengenai swasembada pangan harus diwujudkan demi kelestarian negara. Selain itu, program Pangan Merah Putih dan Pangan Bergizi akan dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Polri di lapangan. Usai mengikuti Zoom meeting tersebut, Karo SDM Polda Jambi memberikan arahannya kepada seluruh Polres jajaran Polda Jambi dan menyarankan agar setiap Polres jajaran menyiapkan lahan produktif minimal setengah hektar termasuk wilayah Sarolangun dan Berangin dengan memanfaatkan lahan bekas pertambangan ilegal untuk ketahanan pangan. Polres juga diminta untuk melaksanakan kegiatan perangan pangan bergizi guna mendukung swasembada pangan. Ini sekarang kita menanam di sini, kita memperluas lebih kurang 4 hektar. Ya. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Untuk sementara ini dari Satgas Polri Polda Jambi ada sekitar 106 hektar yang kita siap tanam dengan bermacam-macam tanaman, dan saya yakin ini akan terus berkembang. Ya. Kita sukseskan program dari Bapak Presiden. Pemirsa, sebagai upaya mendukung program Astacita pemerintah, personel Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan ketahanan pangan di pos Kotis Kotorondo yang terletak di wilayah operasi Kabupaten Poso. Kegiatan tersebut mencakup perawatan tanaman pangan yang telah ditanam sebelumnya, menyiapkan lahan untuk penanaman cabai, serta pemeliharaan hewan ternak berupa kambing. Kasatgas 3 Preventif Ops Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongge melalui Kasubsatgas Humas Satgas 4 Banops AKP Basirun menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menambah
komoditas dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah operasi khususnya Kabupaten Poso. AKP Basirun juga menerangkan selain fokus pada penanaman cabai yang dipilih karena memiliki potensi tinggi sebagai komoditas hortikultura, personel Satgas juga memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan kambing. Hewan ternak kambing diharapkan dapat menghasilkan daging dan susu, sehingga memberikan tambahan gizi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Pemirsa, dilaksanakan di Aula Kiraha Polda Malut. Tim Wasrik atau pengawasan dan pemeriksaan Itwasda Polda Malut tahap 2 tentang aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2024 di Satker Polda dan jajaran menggelar taklimat akhir. Dan berikut laporan reporter Bithumas Polda Malut Priptu Indahsari. Selamat pagi Sobat Polri, Itwasda Polda Maluku Utara melaksanakan taklimat akhir audit kinerja Itwasda Polda Maluku Utara tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian pada Satker Polda dan jajaran. Tim pengawasan dan pemeriksaan Itwasda Polda Maluku Utara tahap 2 tentang aspek pelaksanaan dan pengendalian tahun anggaran 2024 di Satker Polda dan jajaran menggelar taklimat akhir yang dilaksanakan di Aula Kiraha Polda Maluku Utara. Dipimpin oleh Wakapolda Maluku Utara serta dihadiri oleh seluruh pejabat utama dan para Kapolres jajaran Polda Maluku Utara. Tujuan Wasrik sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dan anggaran Polri di tingkat Satker telah dilaksanakan. Taklimat akhir tersebut juga untuk mengetahui apakah kinerja Polda Maluku Utara sudah sesuai dengan yang ditetapkan serta rencana kerja yang telah ditentukan terutama dalam rangka meningkatkan profesional tugas Polri. Wakapolda Maluku Utara menegaskan selanjutnya diharapkan kepada para Kasatker dan stafnya masing-masing untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan sebagai bahan koreksi dengan melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi solusi yang diberikan sehingga di masa mendatang temuan-temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang. Demikian liputan hari ini, saya Briptu Indahsari bersama rekan yang bertugas, pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, Polres Lok Sumawe melaksanakan upacara pengukuhan sekaligus peresmian kantor satuan Pamofit di Mapolres Lok Sumawe yang dipimpin Kapolres Lok Sumawe yang dengan dihadiri jajaran Muspida Kota Lok Sumawe, pimpinan objek vital nasional dan para perwira terkait. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasih Humas Salman Al-Farasi melaksanakan pembentukan kantor baru tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Lok Sumawe untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjaga keamanan wilayah. Rangkaian acara dimulai dengan upacara pengukuhan yang berlangsung di lapangan apel Polres Lok Sumawe dan dilanjutkan dengan peresmian kantor satuan pengamanan objek vital dan secara simbolis Kapolres melakukan pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya kantor tersebut. Sebagai bagian dari tradisi, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Lok Sumawe juga melaksanakan prosesi pausejuk di lokasi kantor baru Pamofit tersebut, yang kemudian para undangan diajak menyaksikan langsung fasilitas di kantor Satuan Pamofit yang telah rampung dibangun tersebut. Vital. Tugas utama satuan ini mencangkup pengamanan kawasan tertentu yang mana di wilayah hukum Polres Lok Sumawe terdapat banyak gedung-gedung pemerintahan, perguruan tinggi, perbankan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api maupun juga bandara udara. Di samping itu, di Wilkom Lok Sumawe juga terdapat banyak objek vital yang membutuhkan pengamanan secara important ataupun secara very important person VIP serta pengamanan objek vital nasional seperti di PT PAG, PT PIM, PT PLN Nusantara Power, Pertamina, dan objek vital lainnya yang berada di Wilkom Polres Lok Sumawe. Pengukuhan pagi ini bukan hanya sekedar seremonial,
melainkan sebuah bentuk penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area objek vital yang merupakan bagian keamanan untuk tanggung jawab kita bersama. Tahun ini di wilayah Polda Aceh hanya ada 2 satker Polres yang memiliki satuan pengamanan objek vital, yakni di Polres Losmawe dan... Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.